Shalom, shalom. Ya puji Tuhan, selamat sore saudaraku yang saya kasih. Ya kita bersyukur ya diberikan hujan walaupun cukup mengganggu waktu kita hadir ya. Saudaraku, kita tetap bersuka cita, ya tetap jaga kesehatan ya supaya Tuhan pelihara kita juga. Ya saudaraku, tema kita sore hari ini adalah mencicipi penderitaan Kristus. Kita coba akan menyoroti satu perikop dalam Lukas 22 ayat 14 sampai dengan ayat 23. Mari kita buka Alkitab kita atau melihat ayat yang ditampilkan di multimedia, ya di LCD. Lukas 22 ayat 14 sampai dengan 23. Sekali lagi, Lukas pasal 22 ayat 14 sampai dengan 23. Bagian yang kita pelajari ini paralel dengan Matius pasal 26, Markus pasal 14, Yohanes pasal 13, bahkan 1 Korintus pasal 11. Nah, demikian firman Tuhan dari ayat 14. Ketika tiba saatnya, Tuhan Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikianlah juga dibuatnya dengan cawan sudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Amin. Berbahagia yang membaca, mendengarkan, serta memelihara firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku, mencicipi penderitaan Kristus. Kalau tadi pagi saya mengajak teman-teman untuk mengenang sengsara Yesus. Kita melihat Yesus tahu, bahkan berkali-kali dia berkata bahwa dia akan disiksa, ditangkap, disiksa, dianiaya sampai dibunuh. Ya, 3 kali dalam Injil Lukas dikatakan, dan dia tahu, tapi dia tetap pergi ke Yerusalem. Ya, dia pergi karena ada tujuan. Ada tujuan yang jelas, di mana dia harus mati disalib. Dan perginya ke Yerusalem bukan pergi karena terpaksa, tapi pergi dengan hati yang betul-betul rela untuk menjadi korban, sehingga dia dinobatkan sebagai the suffering king, jadi raja yang menderita. Nah, sekarang beliau sudah ada di Yerusalem. Teks yang kita baca ini, beliau sudah ada di Yerusalem. Kalau saudara berkunjung ke Yerusalem, pasti sebagai pemimpin grup selalu saya mengajak ke ruangan di mana Yesus pernah mengadakan the last supper, yaitu perjamuan malam yang terakhir. Dari hasil penelitian beberapa kali Yesus melakukan perjamuan, dan ini merupakan perjamuan yang terakhir. Nah, saudara yang saya kasih, kita melihat di sini Yesus mengajak rasul-rasulnya, yaitu murid-muridnya, untuk makan bersama. Rupanya tradisi yang ada di Israel juga menjadi tradisi yang ada di tempat kita. Jadi rupanya gaya hidup orang Asia itu adalah duduk bersama-sama, ya makan bersama-sama. Dalam tradisi Israel, mejanya seperti ya meja di Korea Selatan. Jadi tidak pakai kursi,
duduk dengan tangan kiri bersandar lalu makan. Ya. Nah, saudaraku, itu tradisi yang ada. Ya, saudaraku yang saya kasih, makan bersama di sini sesuatu yang menarik. Dikatakan perjamuan malam terakhir. Kenapa menarik untuk kita bahas? Karena ini merupakan kesempatan, momentum untuk apa? Untuk memperingati peristiwa penting. Salah satunya di sini dalam konteks bacaan kita ini adalah karena Yesus sebentar lagi akan meninggalkan murid-murid. Jadi ini kesempatan terakhir untuk Yesus ya mengadakan perjamuan terakhir karena beliau akan meninggalkan murid-murid. Kita tahu Yesus adalah Allah yang datang menjadi manusia dan misinya adalah menjadi pengganti dosa untuk menebuskan dosa manusia yang berdosa. Lalu kita melihat dalam kesempatan makan bersama, tidak jauh beda tempat kita juga, itulah kesempatan untuk kita berbicara dari hati ke hati, heart to heart. Yesus banyak berbicara, berbagi tentang pengajarannya, termasuk juga beliau berbicara yang ada di meja makan ini yang mengkhianati beliau. Nah, saudara, jadi Tuhan Yesus mengadakan curhat juga. Dia mencurahkan isi hatinya. Jadi pada momen kesempatan itu Yesus memberitahu bahwa saat-saat penderitaannya sebagai anak manusia segera tiba. Ya, sebentar lagi aku akan ditangkap, aku akan dianiaya, aku akan dibunuh. Ya, saudaraku yang saya kasih. Jadi dalam konteks ini Yesus menyampaikan pengajaran. Nah, pengajarannya apa di sini? Sebuah perjanjian baru ditetapkan. Nanti kita lihat. Ya, sebuah perjanjian baru ditetapkan dengan tujuan untuk supaya murid-muridnya mengingat dirinya. Mengingat dirinya artinya mengingat penderitaannya, di mana Yesus sebagai korban pengampunan dosa. Jadi lewat perjamuan itu, Yesus mengajak ya murid-murid untuk mengingat. Nah, saudara yang saya kasih, dua ayat sebagai acuan yang sudah kita baca tadi, ayat 17 dan ayat 19. Saya bacakan. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, perhatikan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini, bagikanlah di antara kamu. Ayat 19, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Ya, ada 3 ungkapan yang menarik dari ayat ini, yaitu ambil, mengucap syukur, dan memberikannya. Saudaraku yang saya kasih, jadi pada malam ya sebelum Yesus disalibkan, ya Yesus menggunakan elemen-elemen Paskah orang Israel dan menciptakan perayaan peringatannya sendiri. Perhatikan dikatakan tadi dalam ayat 19 sebagai peringatan. Dikatakan dalam bagian terakhir, ya perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kata peringatan di sini memiliki nuansa, ikatan dan pengaruh. Secara kontinu, berkelanjutan hingga saat ini dan juga seterusnya. Jadi bukan sekedar peringatan yang disampaikan pada waktu itu. Dan peringatan ini berlaku sampai kita, di zaman kita bahkan yang akan datang. Kita selalu diingatkan apa yang sudah Tuhan lakukan. Ada 3 perbuatan Yesus dari ayat tadi. Ya, dalam peristiwa perjamuan yang harus kita perbuat, pertama mengucap syukur. Menarik ya, Yesus masih bisa mengucap syukur di tengah-tengah ancaman. Dia sudah menjadi target ya pemerintah ya yang tidak suka dengan dia, bahkan termasuk orang Romawi yang akan membunuh dia. Jadi target. Nah, di tengah-tengah itu pun Yesus masih bisa mengucap syukur. Ya, walaupun dia tahu ada murid yang punya potensi yang luar biasa,
yang dipercayakan sebagai pemegang keuangan, yaitu Yudas. Di ayat 21 dia katakan ada dari antara murid-murid. Bahkan ada peneliti berkata, Yohanes di sebelah kanan, Yudas di sebelah kiri. Ada berkata demikian. Jadi begitu dekat sebenarnya. Saudaraku, Yesus bisa mengucap syukur. Lalu dia katakan ambillah, mengambil. Lalu yang terakhir, bagikanlah. Nah, ini sesuatu yang menarik. Saudaraku yang saya kasih, kita melihat ini, Yesus menyatakan kasihnya. Saya baca ulang ayat 14 sampai 16, sesuatu yang menarik. Jadi ada keintiman, kedekatan, di balik ketegangan yang ada. Saya baca 14-16, ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, perhatikan, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu. Sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Artinya Yesus sudah tidak ada kesempatan lagi sampai nanti kerajaannya ditegakkan. Ini bicara tentang eskatos yang akan datang, eskatologi. Jadi ada satu kerinduan untuk makan bersama-sama. Disitulah Yesus menyatakan kasihnya. Nah, saudara, bicara tentang Paskah. Ya, kita tahu Paskah itu adalah sebagai hari pengucapan syukur, Thanksgiving, di mana bangsa Israel yang pernah dijajah oleh Mesir. Ya, jadi ini merupakan perayaan peringatan pembebasan bangsa Israel dari Mesir yang dilakukan sudah berabad-abad sebelumnya. Tetapi Kristus akan menyelesaikannya sebagai suatu bentuk pembebasan yang lebih besar lagi di kayu salib. Bukan lagi berabad-abad, tapi sekali yang berdampak untuk selama-lamanya. Nah, ini sesuatu yang menarik. Karena apa? Yesus menebus dosa manusia. Jadi ini Paskah yang menarik bagi kita. Jadi bukan lagi Paskah berkaitan erat dengan dibebaskan oleh Allah bagi bangsa Israel dari penjajahan Mesir. Tidak. Tapi ini merupakan pembebasan yang Yesus lakukan untuk membebaskan saudara dan saya dari belenggu dosa. Dalam Lukas 19 ayat 10, Yesus berkata di rumah Zakius, di mana ahli Taurat mengkritisi Yesus. Kenapa engkau makan dengan pendosa? Yesus berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi misi Yesus untuk menyelamatkan yang terhilang. Saudaraku yang saya kasih, lalu kita melihat dalam ketika mereka mau masuk ke ruangan loteng di mana mereka bersekutu, sebelum mereka bersekutu, Yesus harus melakukan pembasuhan kaki. Dalam Yohanes pasal 13, tidak usah kita baca, Petrus gak bisa terima, dia merasa tidak layak kalau Yesus membasuh kaki murid. Tapi di sini kita melihat betapa dalamnya kasih Tuhan. Ya, lalu kita melihat bagaimana kerendahan hati Tuhan. Sehingga beliau menanggalkan, melepaskan segala kebesarannya sebagai sang pencipta. Sebagai pribadi yang superior. Dia mau merendahkan diri mengambil baskom. Karena apa? Di tengah-tengah itu waktu mereka mau masuk ke loteng itu. Mereka sudah berdebat siapa yang harus membasuh kaki. Karena masing-masing pribadi memiliki ambisi. Dalam pemikiran Yohanes, Yakobus, dua bersaudara ini sampai minta tolong ke ibunya yang masih kerabat dari Ibu Maria. Minta supaya Yesus memberikan posisi. Kalau kita melihat dalam Lukas pasal 22 dijelaskan di situ. Ya, Yesus berkata siapa yang lebih besar? Yang melayani meja atau yang dilayani? Mereka berkata yang dilayani.
Tapi Yesus berkata dalam Lukas 22 ayat 27 kalau tidak salah, aku datang sebagai seorang diakonos. Aku datang sebagai seorang yang melayani meja. Artinya dia yang dilayani, pantas dilayani. Tapi justru dia melayani. Nah, dalam tradisi Yahudi kalau kita masuk ke sebuah rumah, ada budak yang harus membasuh kaki kita. Dan waktu itu memang diteliti, belum tahu siapa punya rumah siapa, itu tidak diketahui. Lalu tidak ada budak. Ya, sementara mereka ribut dengan ambisi mereka, Yesus mengambil baskom, anduk, lalu cuci kaki mereka. Di situ kita melihat bagaimana keteladanan Yesus, kerendahan hatinya. Saudaraku yang saya kasih, kita melihat Lukas 22 ayat 16 dan ayat 18. Saya bacakan ini. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapan dalam kerajaan Allah. Ayat 18, sebab aku berkata kepada kamu mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Artinya apa? Dari dua ayat ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa tidak akan ada lagi Paskah dalam penanggalan Allah. Perayaan Paskah berikutnya merupakan perayaan kerajaannya. Jadi bukan lagi perayaan pembebasan Israel bagi kita yang percaya pada Yesus. Orang Israel sampai hari ini tetap ada Paskah. Paskah yang mereka rayakan adalah Paskah dari pembebasan mereka dari Mesir yang dirayakan sejak berabad-abad yang lalu. Nah, saudaraku, Lukas 22 ayat 28-30. Apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Bahwa ini adalah yang terakhir. Ya. Nah, nanti yang akan datang akan terjadi. Nah, kita lihat ayat 28-30. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum, perhatikan, kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di mana? Bukan lagi di Yerusalem, di dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ini bicara tentang eskatologi nanti. Ketika perjumpaan dengan Tuhan, kita satu meja menikmati. Nah, puji Tuhan, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dapat kita pelajari dari bagian ini? Ini sesuatu yang menarik, di mana ya Yesus membuat perjanjian baru bagi kita, bahwa kematiannya kematian di atas kayu salib memberikan paradigma yang berubah lewat Paskah ini. Nah, saudaraku, kita kembali ke dua ayat yang kita baca tadi. Ya, dalam Lukas 22 ayat 17-19 saya baca ulang. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu ia berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Lukas 12:19, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya pada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dari dua ayat ini kita bisa belajar bersama-sama bagaimana kita bisa mencicipi penderitaan Kristus. Ya. Ini belum kita bicara tentang penyaliban, walaupun kita sudah menyanyi di atas bukit yang jauh. Saudaraku, tapi saya ingin membatasi pembicaraan kita seputar perjamuan malam terakhir. Ada tiga hal yang dapat kita pikirkan dan renungkan. Di tema ini mencicipi penderitaan Kristus. Ini memiliki makna dari nats yang kita baca ini. Pertama, inilah merupakan kesempatan bagi kita untuk menghayati karya yang sudah Tuhan perbuat bagi kita. Nah, saudaraku yang saya kasih, memang nats yang kita pelajari adalah nats yang berketerat dengan perjamuan kudus yang kita rayakan. Di sini setiap bulan sekali, baik minggu pagi atau sore atau siang.
Namun dalam bulan April kita bikin sekaligus pada tanggal 7 April saat Jumat Agung. Jadi ketika kita bicara tema ini, mencicipi penderitaan Kristus, itu memberikan makna yang pertama, betapa pentingnya kita menghayati karyanya. Mengapa saat kita perjamuan kudus, kita diingatkan kembali. Itu sebuah peringatan yang saya katakan tadi, bukan di saat Yesus berkata waktu itu, sampai sekarang ini berlaku terus bagi kita. Saudaraku, menghayati karyanya. Jadi ketika kita menghayati karyanya, kita diingatkan dengan roti dan cawan. Saudaraku, kita diingatkan bagaimana tubuh dari Yesus yang betul-betul pernah dipecah-pecahkan. Roti dalam tradisi Israel, roti yang besar, satu dipecahkan. Dipecahkan, lalu dibagi-bagikan. Lalu kita diingatkan darah Yesus betul-betul pernah dialirkan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Cobalah hayati itu. Bagaimana tubuh Yesus dicabik-cabik, ya, lalu darah tercurah. Sungguh berat penderitaannya. Gak usah bicara tentang penyalibannya. Saat beliau dicambuki 40 kurang 1 kali. Dan ujung cambuknya ada semacam paku. Ketika dicambuki lalu itu menancap di dagingnya, ditarik. Maka terkeluar, bayangkan robek-robek. Pemeran film yang lalu bagaimana tentang penyaliban sampai kepleset kena. Ya. Begitu tersiksanya, belum kayak Tuhan Yesus. Dan harus memikul salib sampai tidak kuat. Dan kemudian di atas kayu salib, dia mengembuskan napas terakhir. Saudara yang saya kasih, jadi tubuh Kristus betul-betul pernah dipecah-pecahkan. Darah Yesus betul-betul pernah dialirkan untuk pengampunan dosa kita. Tetapi melalui yang kelihatan ketika kita pegang roti dan anggur. Kita belajar untuk menghayati apa yang Yesus pernah kerjakan. Tubuhnya yang dipecah-pecahkan dan darahnya yang dialirkan. Itulah kesempatan. Jadi ketika kita membaca nats ini, Yesus melakukan perjamuan itu, kita diingatkan, mari hayatilah karyanya. Saya begitu yakin, ketika kita menghayati karyanya, di situ ada semacam pemahaman, secara pengetahuan, dan juga ada dorongan secara afektif. Bagaimana penghayat itu menyentuh perasaan kita. Yesus sampai lakukan itu. Jadi ini tidak mengajar kepada kita untuk mensakralkan roti yang hanya bersifat seperti itu. Kayak gereja tertentu terlalu utamakan roti dengan cawan. Itu cuma gambaran untuk mengingatkan kepada kita. Memang kita tahu saat perjamuan itu Tuhan hadir. Namun satu sisi itu adalah media. Ketika kita pecahkan roti itu, bagaimana tubuh Tuhan yang tercabik-cabik untuk Anda dan saya. Ketika kita minum anggur itu, kita diingatkan bagaimana darah Yesus yang tercurah. Hayati. Saya begitu yakin kalau kita merasakan apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Saya yakin ada dorongan dari hati ini untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Kita akan belajar bersyukur, berterima kasih atas karya Tuhan yang luar biasa. Sebenarnya saudara dan saya lebih layak untuk dihukum. Namun dibatalkan. Di atas kayu salib mengubah hidup kita yang pendosa menjadi penyembah. Luar biasa. Karena itu sebuah ajakan hari ini, di saat Minggu Sengsara ini, yang dikenal juga dengan istilah The Holy Week, Pekan Kudus, yang diawali dengan hari ini, hari Palem, hari Minggu Palem. Ya, saudaraku, kita rayakan dan sampai puncaknya nanti
di kebangkitan Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar betapa pentingnya ketika kita mencicipi penderitaan Yesus, itu pasti kita akan menghayati apa yang pernah Yesus lakukan untuk kita. Yang kedua, jadi mencicipi penderitaan Kristus ini akan mendorong kita untuk mematikan manusia lama kita. Ya, memang kutuk dosa sudah selesai di atas kayu salib. Tapi pengaruh hidup lama saudara dan saya masih ada. Yang akan mendorong kita untuk kembali pada hidup lama kita. Sehingga kita perlu mengalami pengalaman hidup baru, born again, lahir baru. Saudaraku yang saya kasih, jadi ketika kita bicara tentang mencicipi penderitaan Kristus, kita siap ya mematikan manusia lama kita. Artinya manusia lama itu harus mati. Kalau manusia lama kita tidak mau mati, maka tidak akan ada kuasa kebangkitan bekerja di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan mengalami yang namanya power, ya, kuasa kebangkitan. Kita akan terus jatuh, terus terpuruk dan hidup dalam lingkaran-lingkaran yang tidak berkenan. Saudara yang saya kasih, Yesus itu tidak bangkit dari kehidupan. Tidak. Ya, dia bangkit dari kematian. Ingat, dia bangkit dari kematian. Demikian juga kehidupan saudara dan saya. Kita dipecah-pecahkan, baru bisa mengalirkan berkat. Jadi nggak bisa tidak mengalami kematian. Watchman ini mengajar bagaimana kita mematikan manusia insan kita. Bila sebagai manusia hayat yang hidup. Mengapa Yesus berkata barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, berkata tidak kepada dirinya. Ketika ada keinginan-keinginan yang membawa dia kepada hidup yang tidak benar, dia berkata tidak. Lalu memikul salib, berarti dia siap menerima segala konsekuensinya. Dan mengikut aku berarti dia tetap menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ya memang gak gampang. Kita tahu menerima Yesus itu anugerah karena diberikan secara gratis. Gracia. Ya, gratia. Itu gratis. Ya, pemberian yang sebenarnya tidak pantas diberikan, namun diberikan untuk Anda dan saya. Namun ingat, untuk mengikut Yesus berani bayar harga. Dan ini sesuatu yang gak gampang. Kita tahu manusia ego kita cenderung lebih dominan. Mengapa kalau saudara mengikuti pola pemuridan LPMI, mengajar tentang lingkaran, kursi. Ya, ketika di kursi itu yang bertata aku kita. Dan salib di bawah, maka aku kita dominan. Jadi ada orang Kristen seperti itu, akunya masih dominan, salib ditempatkan di bawah. Dia tidak izinkan Yesus bertata. Sebagai manusia rohani kita ubah, biarlah di atas kursi hidup kita yang memegang otoritas adalah Yesus yang bertata, duduk di kursi, dan aku kita direndahkan. Mengapa dalam Galatia 2 ayat 20 Paulus berkata jelas dari Tuhan, ya, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus. Dalam bahasa Inggris kata aku, ya I tegak. Tapi kalau kita sudah ada di dalam Kristus, in Christ, I yang tegak harus ditekuk menjadi C, yaitu Christ. Dan ditekuk itu enggak enak. Mari saudaraku, kita akui kita punya potensi yang luar biasa seperti Yudas, punya potensi namun sangat disayangkan, spiritual life-nya rusak. Next time saya akan mengupas tentang Yudas. Nah kalau begitu kenapa? Kan Yesus sudah berdoa semalaman untuk memilih murid. Kenapa sampai kecolongan? Nah next time saya akan bicara. Tapi saya ingin dalam konteks ini saja kita bicarakan. Walaupun Yesus menyinggung ya bahwa Yudas berkhianat.
Saudaraku yang saya kasih, jadi betapa perlunya kita menyadari hal ini. Apa ditayangkan Galatia pasal 2. Saya ingin kita bisa memahami apa menjadi pesan Tuhan untuk kita. Galatia pasal 2 ayat 20. Ya, demikian firman Tuhan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku hidup, tapi bukan lagi aku, tapi Yesus yang hidup dalam aku. Saudaraku, ini pesan bagi kita di tengah-tengah dunia yang sangat mengagungkan kepentingan pribadi. Kita melihat hidup yang berpusat pada diri begitu hebat sekarang ini. Sehingga manusia sudah tidak lagi menghargai orang lain. Hidup orang lebih cenderung mementingkan diri sendiri. Sebagai contoh yang simpel. Untuk bersama-sama bersekutu misalnya. Itu adalah sesuatu yang berat untuk kondisi konteks sekarang ini. Kenapa? Karena banyak berasumsi waktu itu adalah uang. Jadi waktu itu adalah komoditas yang sangat mahal. Karena hidup sekarang ini adalah hidup yang begitu bersibuk-sibuk dengan pekerjaan, target uang, sukses. Dan itulah spirit dunia ini. Mari kita belajar, izinkan Kristus yang bertata. Sehingga kita boleh menanggalkan keakuan kita. Artinya manusia lama jangan diberikan tempat lagi menguasai kita. Jadilah manusia baru. Kalau kita belajar tentang manusia baru dalam Efesus pasal 4 dibahas. Itu. Dan bagaimana kita mengenakan manusia baru itu. Seperti kita menggunakan pakaian, melepaskan baju yang lama. Menggunakan baju yang baru. Dan kata baru dalam teks Yunani itu baru dalam arti kualitas. Ya, kualitas. Nah saudaraku yang saya kasih yang terakhir, yang ketiga, yang kita pelajari. Ketika kita mencicipi penderitaan Kristus, bukan hanya kita diberi kesempatan untuk menghayati bagaimana karyanya. Bukan hanya kita bisa mematikan manusia lama kita. Namun yang ketiga yang sangat dalam adalah berbagi hidup. Berbagi hidup. Yesus memberikan tubuhnya untuk kita manusia yang berdosa. Ya, ia memberikan dirinya. Saudara yang saya kasih, Yesus memberikan kepada mereka yang sebenarnya tidak layak diberikan. Yesus membagi-bagikan. Ada distribusi. Pembentukan karakter itu memang sakit. Ketika kita berbagi, itu sesuatu yang gak gampang. Karena itu kita perlu dibentuk. Maka tadi poin kedua, mematikan manusia lama. Saudaraku, pembentukan karakter itu sakit. Tapi setelah itu baru bisa dibagi-bagikan. Ketika kita dibentuk menjadi karakter yang indah. Ya, baru bisa dibagikan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti kehidupan Yesus itu sendiri. Tubuhnya yang dipecah-pecahkan di atas kayu salib. Lalu dibagi-bagikan. Didistribusikan pada semua orang yang percaya kepadanya. Dan itu yang Tuhan mau. Jadi dalam prinsip kehidupan kekristenan itu bukan hanya untuk kalangan sendiri. Banyak orang seringkali menulis untuk kalangan sendiri. Di dalam Tuhan kita siap berbagi untuk siapapun. Ya, ketika terjadi gempa bumi yang begitu dahsyat di Turki dan di Syria. Dan Syria mengalami pengalaman di mana negara mereka, ya saudaraku, diblokade. Mereka tidak ada kebebasan, mereka di-close oleh negara lain. Tapi lembaga misi dari Amerika tidak peduli
Walaupun korban tidak sebanyak di Turki, mereka menerobos rintangan. Karena mereka melihat mereka manusia yang perlu ditolong. Dan kita melihat sekarang, ya perasaan yang tanda petik tega itu sudah mulai berkurang. Kita punya prinsip lu, gue. Ya kamu, aku. Masa bodoh dengan orang lain. Kita lihat Yesus rela berbagi untuk Anda dan saya. Tanpa ada kerelaan berbagi, maka tidak ada keselamatan bagi Anda dan saya. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar sore hari ini menolong kita. Bukan lagi kita bertanya apa yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Mari, sebuah pertanyaan, ketika kita bicara berbagi, apa yang sudah Anda berikan kepada Tuhan? Saya begitu terkesan dengan seorang pemuda yang bertanya kepada veteran, ya, tentara yang pernah diutus ke Vietnam, tangannya sudah buntung, kakinya buntung karena akibat bom. Ketika dia ada ajak diskusi, ya, tentara ini tidak merasa kehilangan. Ya memang tanganku, kakiku hancur karena bom. Tapi tangan dan kakiku tidak aku sesali. Karena aku berikan untuk negaraku yang sudah mengutus aku. Biarlah ini menjadi prinsip bagi kita. Kadang-kadang kita terlalu banyak menuntut apa yang Tuhan berikan kepadaku. Tapi Tuhan mau apa yang sudah kau berikan kepada Tuhan. Dan wujud pemberian kepada Tuhan adalah ketika kita melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Adakah mata kita terbuka melihat teman-teman kita yang masih membutuhkan pertolongan kita. Kita tahu dia belum menjadi murid Tuhan. Kita tahu mereka belum terjangkau oleh karena kabar baik dari Tuhan. Adakah kita mau memberitakan? Ya, anak saya Karis ketika kuliah di ITB, ya, dia mengambil arsitek di tengah-tengah kesibukan kuliahnya. Dia tetap memberitakan dengan tim LVMI yang ada di Bandung. Saya begitu terharu melihat semangatnya dia untuk menyampaikan kabar baik. Walaupun di tengah-tengah kesibukan kuliah, mengambil bidang arsitek itu gak gampang di ITB. Tapi dia betul-betul memberikan waktu lewat persekutuan yang dia lakukan. Lalu dia mulai menjangkau teman-temannya dengan atribut-atribut pakaian tertentu. Dia jangkau, dia layani. Biarlah kita belajar. Hidup berbagi harus menjadi bagian dari hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.